Salam guru penggerak, halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Sigit Hari Prasojo, saya CGP Angkatan 9 tahun 2023 dari SDN Kutaraja 1 Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sigit Hari Prasojo. Saya CGP Angkatan 9 dari SDN Kutaraja 1 Kabupaten Karawang. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh teman saya, Bapak Rohmat Hidayat. Beliau adalah guru kelas 5B dari SDN Kutaraja 1. Selamat pagi Pak Rohmat, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ya. Baik Pak, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan melihat kegiatan pembelajaran yang akan Pak Rohmat lakukan di dalam kelas, dan sebelumnya saya melakukan proses percakapan observasi ini sebagai persiapan untuk evaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Pak Rohmat lakukan ya Pak ya. Dari kegiatan pembelajaran yang Pak Rohmat lakukan nanti, kegiatan praobservasi ini sebagai awal yang melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, nanti Pak Rohmat juga memberikan pembelajaran yang maksimal kepada murid-murid Bapak nanti. Seperti itu Pak ya? Ya, siap Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Rohmat nih. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai saat pembelajaran nanti di kelas itu apa ya Pak ya? Ya baik Pak, untuk tujuan pembelajaran saya, insya Allah nanti saya sudah siapkan modul ajar yang bertujuan peserta didik untuk menentukan jumlah keliling dari bangun datar, ya bangun ruang secara spesifik. Nanti insya Allah bangun ruangnya insya Allah saya capai. Iya, luar biasa ya Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang Pak Rohmat ingin capai nanti adalah peserta didik mampu menentukan keliling bangun datar, bangun ruang, seperti itu ya Pak ya. Nah, diutamakan nanti bangun datarnya segitiga mungkin, seperti itu ya Pak. Luar biasa ya. Kemudian bagian area mana pengembangan yang hendak Bapak capai? Untuk area pengembangannya yaitu untuk pengetahuan keterampilan anak, nanti anak mampu menentukan keliling masing-masing bangun datar tersebut Pak. Dari jenis-jenis segitiga, dari jenis segitiga siku-siku, sisi, terus dan yang lainnya Pak, seperti itu. Dan saya insya Allah ingin anak mudah paham untuk pembelajaran matematika biar tidak kesulitan untuk memecahkan hal-hal dasar dari matematika itu Pak. Jadi ini ya ingin mengembangkan agar anak-anak itu memahami lebih mudah matematika ya Pak. Apalagi sekarang kan pembelajaran matematika kontekstual ya, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu ya Pak. Kemudian saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti nih Pak. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajarannya bagaimana Pak? Iya, untuk strategi pembelajarannya, insya Allah nanti pembelajaran secara diferensiasi Pak, berdasarkan kesiapan belajar siswa, kehidupan sehari-hari, integrasi dan pembelajaran sosial, emosionalnya Pak di lingkungan. Nah, untuk kemampuannya nanti sendiri, saya akan menggunakan metode pembelajarannya Program Based Learning atau PBL yang sering kita dengar ya Pak. Metodenya seperti itu. Jadi Bapak nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan project based learning ya.
kemudian pembagian kelompok itu Pak yang mungkin ya? Nanti anak disajikan kelompok secara berkelompok, nanti dikasih masalah, dipraktikkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ada penugasan dan tanya jawab Pak. Seperti itu. Menarik ya Pak ya? Nah, kalau untuk media pembelajarannya kira-kira apa saja Pak? Apa yang akan Bapak gunakan nanti? Nah, insya Allah saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk media pembelajarannya. Ada laptop, proyektor, Pak, LKPD yang sudah saya siapkan. Nah, sama pendamping yang lainnya Pak, seperti karton, terus kertas origami dan yang lainnya Pak, insya Allah. Baik Pak, untuk ini pembelajarannya kira-kira mau Bapak lakukan kapan, terus di kelas berapa, kemudian jam keberapa Pak? Nah, untuk jadwalnya itu untuk pelajaran matematika nanti di hari Jumat Pak, di kelas 5B. Kebetulan saya wali kelasnya untuk kelas 5B nanti di hari Jumat di jam pertama. Jam pertama hari Jumat ya. Jadi nanti di hari Jumat saya akan datang ke kelas Pak Romat di jam pertama ya Pak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga nanti akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi nanti ya Pak ya. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas nanti, kita ada satu lagi percakapan nih Pak ya. Nanti ada percakapan terakhir yang akan kita lakukan, yaitu percakapan pasca observasi Pak, atau pasca supervisi. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kelas supervisi ini Pak, yang kita lakukan hari ini? Ya, nah mungkin untuk dari percakapan hari ini saya sudah mulai ada gambaran nih Pak dari media atau metode yang saya siapkan pembelajaran nanti untuk persiapan diri saya sendiri nanti Pak ketika proses pembelajaran harus disiapkan modelnya, metodenya, terus medianya dan lain-lain Pak. Siap. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya, sudah bersedia melakukan percakapan observasi dengan saya. Sampai jumpa nanti di hari Jumat ya Pak ya. Ya Pak, siap. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas yang akan Pak Romat lakukan di hari Jumat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next day. Siap, sebelum belajar kita baca doa. Baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kalian? Hari ini sekolah semua? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini di hari Jumat tanggal 8 Maret 2024
kita masuk ke jadwal pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika kali ini agak berbeda. Kita disajikan menggunakan proyektor, laptop, ya, nanti ada lembar kerja, ya, agar memudahkan kalian. Nah, dengan pendekatan model pembelajaran problem based learning. Oke, mulai ya. Pembelajaran hari ini kita menggunakan model pendekatan problem based learning atau PBL. Maksudnya pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Secara singkat seperti itu. Ya. Nah, ini biodata Bapak dulu. Nama lengkapnya, rumah saya, tanggal, tempat tanggal lahir, ya, alamat. Nah, Bapak sebagai wali kelas 5B di SD Negeri Kutaraja 1, Kecamatan Kutaraja, Kabupaten Karawang. Nah, pertemuan kali ini kita tujuan pembelajarannya. Nah, ini ada 3 poin penting dari pembelajaran kali ini yang harus kita capai. Ya. Yang pertama, peserta didik mampu atau mengetahui apa itu segitiga. Hari ini kita belajar tentang segitiga. Tujuan pembelajaran yang pertama, yang keduanya peserta didik mampu membedakan jenis-jenis segitiga. Segitiga itu bukan hanya segitiga, ya. Yang poin terakhir nih, yang poin terakhir poin ketiga, peserta didik mampu menghitung jumlah sudut dalam segitiga. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu segitiga? Sebelumnya ada yang tahu segitiga itu apa? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di kehidupan sehari-hari, apa sih yang kalian lihat yang berbentuk segitiga? So, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masa di kehidupan sehari-hari nggak tahu yang berbentuk segitiga? Apa nih? Hah? Taman? Oh, atap sekolah. Iya. Atap rumah atau atap sekolah berbentuk segitiga. Yang lainnya? Satu kelompok 1. Di kehidupan sehari-hari apa? Iya, penggaris segitiga. Penggaris segitiga. Nanti sama Bapak disajikan sebelum Bapak sajikan, kalian apa lagi kehidupan sehari-hari? Contohnya yang berbentuk segitiga. Kelompok 4. Segitiga, masa nggak tahu kehidupan sehari-hari? Nah, kalau kalian lihat nih, suka jalan-jalan, nah, ada mobil truk atau mobil muatan barang, di belakangnya ada tanda segitiga. Nah, tanda segitiga itu adalah tanda hati-hati. Awas mobil bermuatan berat, awas mobil bermuatan bahan bakar, gitu ya. Nah, ini salah satunya di kehidupan sehari-hari. Terus apa sih segitiga? Ada yang tahu nggak? Secara pengertian, secara matematika ini, secara singkatnya, segitiga merupakan bangun datar. Nah, salah satu dari sekian banyak bangun datar, salah satunya adalah segitiga. Ya, yang dibatasi dengan
oleh 3 sisi dan dibatasi oleh 3 sudut. Ya, secara singkatnya seperti itu. Itu adalah segitiga. Nah, benda apa saja yang berbentuk segitiga? Tadi sudah disebutkan salah satunya ada rumah, ya. Terus, nah ini gambar nomor 1 ini. Ini adalah apa? Hiasan ulang tahun atau bendera dari ulang tahun. Yang kedua, gambar kedua apa tuh? Ini apa? Kasih tanda hati-hati, barang mudah tercapai. Itu di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga apa? Bukan, itu papan untuk mengatur bola biliar. Berurut tiga itu. Nggak jelas karena terang. Nah, yang keempat apa ini? Nah, hati-hati yang ada tadi yang muatan garam tuh pasti ada segitiga itu, warna kuning biasanya atau sekarang sudah kami biasanya warna putih seperti itu ada tanda-tandanya. Ya, itu di kehidupan sehari-hari. Tadi ada dari kelompok berapa tuh yang menyebutkan segitiganya dari penggaris. Nah, kelompok 2 ini dia benar. Segitiga penggaris. Yang keenam apa tuh? Sandwich. Sandwich di mana-mana di Indonesia, di Malaysia, di Singapura berbentuknya segitiga. Kalau yang bulat mah apa tuh? Yang tengahnya daging. Nah, burger. Terus kalau daging yang dililit-lilit, yang khas Turki apa? Kebab ya. Kalau sandwich itu berbentuk segitiga. Nah, tadi ada yang menyebutkan juga segitiga itu bentuk atap sekolah Pak, atau atap rumah Pak. Dan kelompok tadi. Nah, kelompok 3, iya benar segitiga itu. Gambar kalian biasanya nih, gambar anak SD biasanya atap tuh pasti berbentuk segitiga. Nah, terus ini tanda hati-hati ketika jalan licin, ya. Terus yang terakhir apa nih? Gantungan. Bahasa Indonesia apa ini? Gantungan. Bisa dipahami? Tadi segitiga ini apa tuh keluarganya? Bangun datang yang dibatasi oleh 3 sisi dan 3 sudut. Lihat. Nah, poin yang kedua nih. Tadi yang poin pertama kita sudah sampaikan, ya. Poin pertama, peserta didik harus mampu mengetahui apa itu segitiga secara kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari dan dengan ilmu matematika. Sekarang poin yang kedua, jenis-jenis segitiga. Ini sebenarnya sudah di kelas 3, kelas 4 ini sudah dikenalkan dengan jenis-jenis segitiga secara matematika. Ya. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Ada segitiga sama dulu ini. Segitiga sama sisi. Yang kedua, segitiga sama ini penamaan segitiga sama kaki. Walaupun nulisnya pakai tangan. Segitiga sama kaki. Yang terakhir dari garis panjangnya, segitiga sembaran. Artinya sisinya sembaran, tidak sama satu dengan yang ya. Terus yang kedua, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ini tadi mah berdasarkan jenis sisinya, ya. Berdasarkan ini, sekarang berdasarkan sudutnya. Yang pertama segitiga lancip nih, sudutnya nih lancip nih, ya. Yang kedua segitiga siku. Terus yang terakhir segitiga
besar sudut saya ada berapa berdasarkan panjang sisinya? Ada tiga. Pertama, sama sisi, sama kaki, yang kedua segitiga berdasarkan sudutnya. Ada berapa? Ada tiga. Satu segitiga banding, segitiga siku-siku. Bisa ya? Nah, ini catatan ingat, ini harus jadi hafal. Yang pertama, jumlah sudut tiga 180 derajat. Yang keduanya sudut yang tegak lurus atau sudut lurus atau siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Gitu ya. Nah ini pengertiannya, segitiga, jumlah segitiga 180 derajat teh. Jika segitiga sudut yang pertama ini 80 derajat, yang kedua 65 derajat, maka sisanya adalah 35 derajat keseluruhan ini. Derajat misal 60 derajat, berapa ini sisanya? 30 derajat. Ya, jadi jumlah sudutnya itu membentuk 180 derajat. Kalau di zoom, ya, ini jadi catatan, ini jadi bisa? Nanti. Nah, mari menghitung jumlah sudut. Mari menghitung jumlah sudut dalam segitiga. Contoh 1. Sudut yang pertama tegak lurus adalah 90 derajat. Ini contoh apa sama dengan yang contoh 1? Ya. Ini 90 derajat tegak lurus, kemudian ini 30 derajat. Ini masih tanda tanya di contoh 1. Ya. Caranya tadi 90 ditambah 30 derajat. Ya. Maka berapa? 120 derajat. Keseluruhan jumlah sudut itu 180 derajat. Ya, apa aja? Maka 180. Dan dikurangi ini 120, maka sisanya adalah 60 derajat. Bisa ya? Contoh 2 pun sama. Ini segitiga apa? Yang contoh 2 sama kan? Oke, segitiga sama. Ya. 1. Derajat, segini ini 40 derajat, maka ini tanda tanya. Ya. Di mana mengerjakannya? Seperti ini dulu sama dengan ini, dengan contoh 1. Yang diketahui itu yang jadi apa ya?
Ya. Jumlah sudutnya berapa deh? 100 kan? Kurangi 80 maka 100 maka ini enggak. Ya. Bisa? Udah. Nanti Bapak coba satu-satu. Nah, kita coba latihan dulu yuk. Ayo. Coba tentukan berapa jumlah sudut yang masih kosong. Coba siapa yang mau coba? Dari kelompok mana? Ada 2 contoh soal ini latihannya. Ayo, Jami silakan boleh. Ayo. Contoh 1. Di sini, boleh di sini. Gambar dulu. Itu segitiga ABC. Sudah? Gimana jawabannya? Betul atau tidak? Kasih plus buat Jami. Yang diketahui sudutnya gitu yang itu silakan. Nanti dikurangi dengan jumlah sudut yang diketahuinya ini. Sudut A-nya adalah 70 derajat, sudut C-nya 30 derajat. Jumlahkan jadi 100 derajat. Jumlah seluruhnya adalah 180 dikurangi 100, maka sisanya 80. Ya, 80 derajat. So, latihan duanya siapa dari kelompok mana? Ayo, sama aja dengan jam. Cuma beda. Ayo, kalian nggak mau coba? Sama. Habibi, ayo coba. Adek. Sama saya. Kan ini udah ada jawaban ini. 80 derajat ditambah 65 derajat. Maksudnya ada 145 derajat. Bisa berapa di sini? 100. Udah bisa. Ayo. Enggak, ayo benar. Ayo. Jibril, Yaji mana Yaji? Ayo, coba, ayo Yaji. Di bawah lagi, di bawah Ji. Terus latihan 2.
Kurangnya 100 sama, kurangnya 145. Kurangi yang di bawahnya pada jumlahkan. Sisanya ya. Ya. Bukan 135, 35 doang. Nah, betul nggak? Jawabannya, kapasitas terjadi 80 derajat ditambah 65 derajat, maka hasilnya adalah 45 derajat. Seluruhnya ini 180 derajat dikurangi 140 derajat, sisanya 35 derajat. Nah, sebelum lanjut, Bapak ada punya kami. Nanti kita coba kerjakan soal baru-baru kelompok. Ini satu kelompok, satu. Nanti ikuti arahannya. Sudah, kalian sudah memiliki kertas HPS dan kertas origami beserta rem, ya, penggaris beserta gunting. Tugasnya ini nanti bareng-bareng beserta kelompok. Nah, mari bekerja sama dengan kelompok. Beda-beda nih. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Perhatikan dulu. Kelompok 1 nih. Buat segitiga PQR sama kaki. Segitiga PQR sama kaki. Sama kaki jenisnya gimana? Nah, seperti itu ya. Sudah terbayang. Nanti kertas origaminya tuh, ya, digunting membentuk segitiga sama
kali ditempel di kertas HVS ya, kemudian dikasih tanda. Misal contoh segitiga sama kaki ini, misal dikasih nama di sininya segitiga di bawah ini. Segitiga sama kaki menggunakan bukan kalian. Segitiganya apa? P, C, R. Nah, segitiga ini dari kertas origami digunting, ya, ditempel di situ menggunakan kertas. Terus yang keduanya, ya, sudut P-nya adalah 70, sudut maaf itu ada yang salah. I kita bukan B ya. Ini sudut I-nya 35 derajat ya. 10 misal di sini. Ini berapa? 35 derajat. Maka tentukan sudut R-nya berapa. Di sini di bawahnya ya, di kertas HVS di bawahnya. Bisa? Bisa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 beda-beda. Kelompok 2 buat segitiga ABC siku. Yang kelompok 2 siku segitiga siku seperti apa? Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 beda-beda. Kelompok 2 buat segitiga ABC siku. Yang kelompok 2 siku segitiga siku seperti apa? Oke? Ya. Dengan sudut A-nya 40 derajat, sudut B-nya 90 derajat, dan sudut C-nya adalah berapa? Ya, kelompok 3 buat segitiga KLM sama sisi. Tahu sama sisi? Ya, untuk sudut A-nya 70, sudut M-nya 70, maka L-nya berapa? Gitu ya? Di bawah di sini. Ya. Nanti ini gambar dari kertas origami, dikasih keterangan di sini nama segitiganya apa. Di sini jawaban. Disediakan 2 kertas ini berarti 2 dibikin setiap kelompok. Bisa? 2 ini harus dibikin, tapi sama. Jangan kecil-kecil kering, sebenarnya ada. Ya, dimulai dari sekarang. A few moments later.
segitiga sebarang. Artinya sisi-sisinya sebarang. Gitu ya. Benar seperti ini. Benar. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Bisa ya membedakan ya jenis-jenis segitiga dan menghitung jumlah segitiga sudut ya. Seluruhnya adalah 180 dah. Saya sudah diam dulu di situ. Nah, ini kesimpulannya. Boleh dibacakan satu orang dari kegiatan hari ini kita. Siapa? Yang suaranya lantang? Kami, boleh. Baik, dengarkan. Ini kesimpulannya. Sebelum kita nanti closing penutup. Segitiga adalah bangun datar yang terbentuk dari 3 buah sudut dan dibatasi oleh 3 buah sisi. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Salah satu jenis segitiga diantaranya adalah segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan sebagainya. Itu ya kesimpulannya. Dari 3 poin tadi sudah terpenuhi ya. Segitiga itu adalah bangun datar yang terbentuk dari 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Ya. Jumlah sudut dalam segitiga seluruhnya adalah 180 derajat. Ya. Terus salah satu jenis segitiga diantaranya sama sisi, siku-siku, sebarang dan yang lain. Nah, gitu ya. Nah, terima kasih. Terima kasih sama. Udah, silakan duduk. Sudah, duduk. Rupanya sekian untuk kegiatan belajar hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Luar biasa tadi saya sudah melihat pembelajaran yang Pak Romat lakukan. Saya sudah menganalisis, menyimak, kemudian menulis beberapa hal yang penting yang nanti akan saya sampaikan kepada Pak Romat, Pak. Jadi hari ini percakapan yang terakhir, Pak ya. Iya, Kita siap. ngobrol santai aja tentang percakapan pasca observasi. Nah, tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk menganalisis hasil observasi yang Bapak lakukan tadi di dalam kelas 5B. Tadi saya melihat Bapak mengajarkan tentang bangun datar segitiga, Pak ya. Nah, sebagai bahan refleksi juga percakapan observasi ini, kemudian sebagai perencanaan dan pengembangan aksi yang akan Bapak lakukan ke depannya nanti, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Nah, gimana tadi perasaannya Pak hari ini setelah melakukan pembelajaran? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Tadi saya lihat juga anak-anaknya sangat antusias, sangat aktif ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak nih, apakah pembelajaran sudah sesuai dengan percakapan prasupervisi yang kemarin kita lakukan Pak? Gimana Pak? Dengan modul ajarnya, dengan perangkat ajarnya, medianya, gitu. Mudah-mudahan ini sesuai dengan yang kemarin Pak, karena saya sudah persiapkan dari APD, dari persiapan proyektor, terus bahan ajar yang lainnya seperti PT-nya, bahan ajar yang lainnya, terus anak-anak juga antusias Pak hari ini di luar dugaan. Yang tadi saya lihat juga anak-anaknya sangat aktif ya. Terus kemudian tadi Bapak juga menggunakan media kertas ya Pak? Iya, kertas origami ya, yang gunting gitu ya Pak ya. Nah tadi banyak hal yang sudah baik yang Bapak lakukan. Kira-kira apa lagi Pak yang sudah baik menurut Bapak nih tadi yang pembelajaran yang sudah dilakukan? Kira-kira menurut saya anak kayaknya sudah paham untuk membedakan jenis-jenis segitiga, cara menghitung jumlah segitiga. Nah itu di luar ekspektasi saya. Harapan saya
hampir 80% lah akan tahu. Jadi sesuai ya dengan apa yang kemarin Bapak ucapkan tentang area pengembangan agar anak itu memahami tentang bangun data dengan mudah dan baik ya Pak ya. Nah kira-kira kalau ada penilaian nih Pak dari 0 sampai 10, kira-kira saat ini Bapak ada di posisi berapa nih Pak? Aduh, kalau untuk menilai diri sendiri saya agak bingung nih. Kayaknya kalau misalkan saya diposisikan Pak Igit, mungkin saya untuk menilai diri saya sendiri mungkin di 75 sampai 80 lah, lebih dari KKM lah gitu Pak. Ya, kalau saya harus menilai sih saya kasih 9 Pak, memang sudah bagus tadi ya. Kemudian Pak, kedepannya nih Pak, ada nggak yang perlu ditingkatkan lagi, misalkan untuk kedepannya agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi, menurut Bapak bagaimana? Nah, ada sih untuk matematika sebenarnya bagi anak-anak sekarang bukan hanya di tingkat SD, tingkat bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 pun matematika dianggap sulit Pak. Nah itu jadi PR besar kita semua untuk guru-guru SD menjadi bahan dasar untuk matematika awal, matematika dasar untuk ke jenjang selanjutnya. Matematika dasar ini penting gitu, minimal minat anak untuk belajar matematika tertarik gitu Pak. Sosok-sosok matematika yang rumit, matematika yang sulit itu harus dicamkan ke anak supaya hilang Pak. Jadi minat anak harus ditumbuh kembangkan ya Pak ya. Jadi persepsi tentang matematika sulit itu ya harus dihilangkan ya. Hilangkan itu mudah sebenarnya ya Pak ya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Rencana ke depan untuk mengcover kebutuhan anak nih kan ya, anak-anak kan berbeda-beda, murid yang beragam. Kira-kira bagaimana Pak? Nah mungkin saya melalui pendekatan individu Pak, kalau misalkan kemampuan anak beda-beda, kebutuhan anak beda-beda, salah satunya untuk media pembelajaran mah kalau misalkan anak yang kurang bisa melalui pendekatan media Pak, media kalau misalkan kan anak tidak semuanya disajikan secara visual langsung bisa, paling nanti kalau misalkan anak yang kebutuhan audio dibantu dengan audio gitu, audio visualnya harus diseimbangkan Pak seperti ini. Diferensiasi juga Pak ya, Iya, diferensiasi konten, produknya. Iya. Ini Bapak saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Rohmat sudah mengganggu waktunya dari kemarin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tadi pembelajaran Pak Rohmat juga sangat menginspirasi saya. Mudah-mudahan ke depannya saya juga bisa meniru yang apa Pak Rohmat lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Mudah-mudahan ke depannya Pak Rohmat sukses. Kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak Rohmat ya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum.